kasih kepada seluruh panitia Perhati Banten atas terlaksananya acara ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Prodi Alergi yang telah berkenan untuk menugaskan saya sebagai pembawa materi. Ya, mungkin sekilas tadi karena kalau tadi waktu sambutan Ketua Perhati Banten mungkin bilang mengingat masa-masa PPDS, ya kalau saya tuh juga kalau alergi ini spesial juga di hati saya karena di alergi ini saya izin menikah, ya. Jadi dosen-dosen saya yang di alergi itu baik-baik sekali karena saya dikasih izin pulang cepat untuk perawatan waktu itu. Tahu sendiri kalau PPDS kan izin menikah paling cuma berapa hari ya, 3 hari. Nah waktu hari Jumat saya ingat sekali tuh stase dengan Dokter Nina dan Dokter Niken, saya boleh hari Jumat pulang cepat, habis sholat Jumat boleh absen, tapi ini rahasia ya. Jadi kepada ada PPDS di sini ya mungkin kalau ingin merencanakan pernikahan mungkin bisa diukur ya kapan saya stase alergi. Nah di situ untuk bisa izinnya ya. Jadi biar agak lamaan untuk izinnya ya. Tapi untungnya stase alergi cuma 1 kali ya dok ya. Kalau bisa di 2 kali ada alergi 1, 2, 3, aduh. Mungkin banyak yang izin nikah ya, nikahnya berkali-kali jadinya ya. Masih alhamdulillah berarti untung aja mata pelajaran alergi itu cuma 1, ya kan? Kalau enggak, kalau banyak mungkin banyak yang nikah berkali-kali ya. Ya mungkin sekian pengantar dari saya, kita masuk ke materi ya. Nah ini materi yang saya tampilkan hari ini adalah is nasal douching effective for allergy rhinitis ya. Ini mungkin kita banyak temukan sehari-hari ya, nasal saline irrigation atau nasal douching ya. Nah, sebagai pendahuluan karena ini rhinitis alergi ya mungkin kita tahu rhinitis alergi sendiri sekarang menjadi perhatian global. Kenapa? Karena prevalensinya itu meningkat, 10-40% penduduk dunia tuh memiliki rhinitis alergi. Gejala klasik dari rhinitis alergi mungkin dari tadi diulang-ulang ya, ada 4 gejala kardinalnya yaitu sneezing, nasal itching, congestion, dan rhinorea baik anterior atau posterior. Dan juga biasanya disertai dengan gejala-gejala yang lain seperti mata merah, mungkin ada ngorok, sakit kepala, dan keluhan di telinga. Nah, pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan untuk mendiagnosis rhinitis alergi ada antigen serum spesifik atau tes cukit kulit. Sedangkan klasifikasi rhinitis alergi tadi masih menurut ARIA 2008 ya. Tetap ada 4 klasifikasi, ya mungkin tadi sudah sering disebutkan. Lalu, nah ini yang saya mau tekankan ya. Jadi di hidung kita itu ada namanya epithelial cell barrier ya, barrier sel epitel sebagai lini pertama pertahanan hidung kita terhadap eksternal exposure ya. Jadi external exposure ini seperti house dust mite atau pollen atau pet dander ya, bulu binatang atau asap rokok, dan juga tadi ini polusi-polusi udara yang mengandung partikel ya. Backgroundnya itu. Nah, sekilas mengenai nasal epithelial barrier. Jadi nasal epithelial barrier itu terdiri dari 4 ya, secara fisika, kimia, imunologi maupun mikrobiologikal.
Nah, yang terkait sekali dengan rinitis alergi adalah pada nasal epitel barrier yang di fisikal, yaitu ada di bagian tight junction-nya. Nanti kita akan terangkan kenapa sih kita belajar si nasal epitel barrier ini ya. Nah, jadi di tight junction itu sendiri terdiri dari beberapa membran, ada occludin, claudin, dan junctional adhesive molekul. Ini dia itu terganggu fungsinya sehingga alergen-alergen yang kita hirup dari udara, perlu diketahui nasal epitel barrier ini terutama berperan dalam pertahanan tubuh terhadap polutan inhalen ya. Jadi yang memang kita hirup. Nah, alergen tersebut karena ada disfungsi dari nasal epitel barrier terutama di bagian tight junction-nya, sehingga alergen tersebut dapat masuk ke dalam tubuh, blood vessel ya. Nah, tadi juga diterangkan oleh Dr. Niken itu dapat berpengaruh ke proses inflamasi dan infeksinya. Jadi T helper 1-nya juga bisa kena, T helper 2-nya juga bisa kena. Tapi karena dia rinitis alergi, otomatis walaupun T helper 1 kena, T helper 2 kan memang di pasien rinitis alergi kan memang lebih tinggi. Jadi akan tetap terjadi imbalance dari T helper 1 dan T helper 2. Nah, di rinitis alergi ini hubungannya dengan epitel barrier. Jadi dari penelitian banyak yang menyatakan bahwa kerusakan pada nasal epitel barrier itu terutama pada bagian tight junction itu dia berkontribusi terhadap kejadian rinitis alergi. Sehingga dicetuskanlah suatu hipotesis ya dengan restoring the epithelial barrier. Jadi memperbaiki epitel barrier merupakan strategi yang menjanjikan untuk manajemen rinitis alergi. Karena itu kita tadi mempelajari tentang nasal epitel barrier. Ini sekilas tadi yang sudah juga dijelaskan oleh Dr. Nina ya tentang guideline yang kita punya untuk penanganan rinitis alergi. Nah, ini yang 2020 kita lihat adalah lini pertamanya antihistamin dan intranasal kortikosteroid. Nah, untuk di euforia juga dikatakan intranasal kortikosteroid ya. Untuk patofisiologinya, jadi intranasal kortikosteroid itu ternyata dia memperbaiki fungsi epitel barrier dengan meregulasi si tight junction ini. Jadi tight junctionnya terperbaiki, makanya nasal epithelial terperbaiki sehingga manajemen rinitis alerginya bisa teratasi. Lalu kita pusing kan ya. Tadi dari area 2020 intranasal kortikosteroid, terus di euforia juga intranasal kortikosteroid, terus nasal douchingnya di mana? Di mana? Kayak saya jadi kayak ini Ayu Ting Ting di mana? Nah ini ya, ini kebetulan anak saya nih ya. Anak saya karena alergi, anak saya juga alergi ya. Jadi nasal douching atau nasal salin adalah prosedur yang mengairi kangkung nasi atau hidung dengan larutan salin ya. Larutan salinnya itu bisa melalui spray, pump, atau squeeze bottle, atau nebulizer, atau neti pot ya. Jadi nasal salin ini dikatakan dapat sebagai mandiri atau sebagai tambahan terapi. Nah, kalau tadi kita sudah lihat yang intranasal kortikosteroid, kalau di nasal douching itu saya susah ya, nasal douching kayak landushing ya, kayak Prancis, nasal salin irrigation aja kali ya. Tapi saya sampai akhir saya monyong gini kan. Ya, kalau nasal douching itu gimana dengan efek di epitel barriernya ya? Ternyata nasal douching ini
dapat meningkatkan mucociliary clearance time. Nah, ini mucociliary clearance ini kan yang berperan penting dalam menjaga kebersihan hidung kita ya. Dia juga cleansing inflammatory mediatory, jadi mengeluarkan juga mediator inflamasi. Selain itu dia juga meningkatkan frekuensi ciliary beat. Jadi tadi nasal epithelial barrier itu kan tadi saya jelaskan di awal ada 4, ada fisikal, ada kimia, ada imunologi dan mikrobiologikal. Nah, di silia ini termasuk bagian dari nasal epithelial barrier yang kimia. Jadi silia-silia tersebut menangkap zat alergen yang kita hirup, dia akan terperangkap di dalam mucus layer yang ada di epithelial barrier kita. Nah, silia-silia ini yang bergerak nanti untuk membersihkan. Nah, nasal douching ini dia meningkatkan frekuensi dari ciliary beat, jadi pergerakannya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Wong ini ya, dengan dia systematic review dan meta analisis ya, dikatakan bahwa nasal isotonic saline irrigation itu bisa sebagai komplementari atau tambahan dari terapi pada rinitis alergi. Jadi walaupun belum masuk guideline ARIA, tapi dia bisa sebagai terapi tambahan untuk rinitis alergi. Kenapa? Karena dari hasil penelitiannya si Wong ini dikatakan dia meningkatkan simptomnya itu menurun. Simptomnya itu dilihat dari yang total nasal symptom score. Ya, jadi penurunan fast tadi dari total nasal symptom score pada penelitian ini akibat dari pemakaian irigasi nasal salin. Selain itu kualitas hidupnya juga meningkat. Ini kalau di penelitian ini dia memakai SNOT 22 kalau tidak salah. Terus dia juga ada dibilang meningkatkan tadi mucociliary clearance time, dan yang paling penting adalah dia menurunkan penggunaan konsumsi obat. Obat yang dimaksud di sini adalah penggunaan obat antihistamin. Jadi penggunaan obat antihistamin dengan kita tambahkan irigasi nasal itu bisa berkurang, ya. Nah, nasal douching ini juga dapat meningkatkan, menurunkan gejala-gejala terutama pada anak-anak dan dewasa. Cara kerjanya adalah karena nasal irigasi ini dia secara langsung, secara direct fisikal, maksudnya langsung dia mengeluarkan lendir-lendir yang kental, debris ya, rusta dari hidung kita. Nah, nasal irigasi mungkin jadinya banyak nih pertanyaan. Pertama mungkin anak-anak sama dewasa gimana, boleh nggak nasal irigasi? Nah, kalau dari penelitian dikatakan efek nasal irigasi pada pasien rinitis alergi dewasa dan anak itu sama, jadi sama-sama bermanfaat. Tapi di penelitian ini juga dibilang kalau nasal irigasi yang hipertonik ternyata dia lebih bermanfaat sebagai tambahan terapi pada pasien anak. Dikarenakan mungkin karena efek hipertonik itu sendiri ya, ini nanti terus di pertanyaan lagi, hipertonik salin versus isotonik salin ya. Isotonik salin itu biasanya kita pakai 0,9%. Kalau hipertonik 1,8 sampai 3% biasanya. Nah, kalau dari penelitian dikatakan hipertonik salin itu lebih memberikan manfaat terhadap perbaikan gejala dibandingkan yang isotonik. Akan tetapi perlu diingat efek sampingnya pun juga akan lebih besar dibandingkan yang isotonik salin, seperti rasa terbakar dan juga iritasi di hidung. Selain itu udah
udah anak-anak atau dewasa atau hipertonik, isotonik. Nah, kita mau yang kecil lebih besar atau yang sedang-sedang saja. Kok saya jadi nyanyi mulu ya kalau di sini. Maaf, soalnya saya dulu grup ini ya. Jadi kalau megang mic ingetnya mau nyanyi terus ya. Padahal ini lagi presentasi ya, maaf. Jadi kalau sudah kita mau irigasi terus kan bingung dokternya, pasiennya nanya, kita mau besar atau yang kecil? Terus kita jawab yang sedang-sedang. Nah, enggak ya. Jadi kalau besar itu dikatakan besar adalah bila dia lebih dari 60 mili. Kalau kecil itu dia itu di bawah 60 mili. Jadi sediaan yang termasuk spray atau siringe yang biasa kita kasih ke pasien-pasien itu termasuk small volume ya. Kalau yang kita pakai Netipot atau yang brand-brand yang lain ya, brand-brand yang lain yang tidak disebutkan ya, itu termasuk dalam large volume. Jadi dari penelitian dibilang kalau pada anak-anak itu lebih bermanfaat yang large volume dibandingkan yang small volume dengan good compliance dan efek samping yang minimal. Lalu pertanyaan lagi nih, nasal irigasi saja atau bagaimana atau dikombinasi? Nah, yang pasti dari penelitian si Wong ini dia katakan tidak bermakna secara statistik antara yang perbaikan simptom atau perbaikan gejala antara yang irigasi dengan tidak irigasi pada pasien dengan rinitis alergi. Akan tetapi efektivitas nasal irigasinya lebih tinggi pada pasien yang dilakukan nasal irigasi. Jadi kita tahu untuk rinitis alergi memang kita nggak bisa mengobati rinitis alergi, kita cuma kasih nasal irigasi, nggak bisa karena memang yang utamanya adalah intranasal kortikosteroid. Jadi nasal irigasi hanya sebagai sebagai tambahan saja ya. Lalu ini kalau dikombinasi dengan nasal irigasi ya, dikatakan ini yang nasal irigasi dibandingkan dikombinasi dengan intranasal kortikosteroid. Tetap intranasal kortikosteroid lebih efektif ya untuk memperbaiki gejala klasik dari rinitis alergi. Ini gambaran dari intranasal kortikosteroid, kita lihat dia memperbaiki 4 gejala tadi ya. Ini ada berbagai macam jenis intranasal kortikosteroid yang ada. Nah, take home message-nya ya. Jadi kita tahu rinitis alergi itu butuh penanganan yang lama dan tidak sebentar, sehingga dan obat-obat yang digunakan kemungkinan dia masih bersifat mahal, sehingga kita butuh sesuatu tambahan obat yang dapat mengurangi penggunaan obat-obat untuk rinitis alergi tersebut ya. Nasal douching atau nasal saline irrigation dapat kita rekomendasikan sebagai salah satu terapi yang aman, efektif, dan dapat ditoleransi terutama untuk pasien-pasien rinitis alergi pada anak-anak dan wanita hamil. Nah, katanya kalau di Banten nggak harus pakai pantun ya kan? Nah, saya sudah mempersiapkan ini. Ya, nanti bilang cakep-cakep ya berarti ya. Walau saya punya kucing, tapi saya jarang bersin sering-sering karena saya sering nasal douching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.